Halo, willkommen. Selamat datang di channel Dini and Juju. Halo semuanya. Apa kabar? Ketemu lagi dengan Dini And Juju and Dini. Kamu pernah ikut investasi nggak, Din? Iya, tapi bukan investasi itu kayak yang itu loh. Aku diajarin sama teman aku, ada produk salah satu bank gitu, maju beli kayak saham-saham gitu. Jadi di situ aku diajarin. Tapi bodong nggak investasinya? Oh yo no. Oh yo no. Oh yo orano gitu loh maksudnya. Gitu ya. Kok oh yo no gimana sih gue? Oh yo orano gitu. Jadi enggak bodong karena itu banknya besar maju. Banknya udah ini. Besar dan udah punya nama. Kredibel. Oke. Kita mau ngobrolin tentang skema Ponzi. Kenapa? Karena menurut saya tuh saat ini ya mungkin banyak orang yang lagi terjerat skema Ponzi tapi mereka nggak nyadar, Din. Benar. Karena banyak banget korbannya yang ternyata tuh nggak tahu, nggak paham kalau itu tuh sebenarnya skema Ponzi gitu. Betul sekali. Jadi skema Ponzi itu yang kayak kasusnya baru banget itu yang Indra Kents itu ya, Maju. Yang nggak baru banget ya, udah agak lama kemarin ya. Iya, Indra Kents. Lately daripada daripada First Travel juga salah satu contohnya teman-teman. Banyak banget kalau mau nyebutin contohnya. Kalau yang paling heboh se-Indonesia memang First Travel. Kemudian Syahrini dulu itu ya. Binomo, Indra Kents itu. Iya. Terus yang terbaru lagi tuh Jessica Iskandar juga kena ya, kena barusan ketipu mobilnya tuh sampai hampir 10 M. Itu juga kemungkinannya skema Ponzi, pelakunya itu melakukan skema Ponzi. Jadi sebenarnya skema Ponzi ini apa, Din? Skema Ponzi itu adalah salah satu baju kayak tree gitu, pohon investasi gitu, kayak dari, ini piramida, kayak piramida gitu. Itu dari Itali, Pak Ponzi. Pencetusnya sendiri namanya Charles Ponzi dari Itali dan sangat terkenal tahun 1920. Kayaknya aku baru umur setahun deh 1920 itu. Setahun aja? Iya. Jadi tua banget. Jadi aku reinkarnasi dia. Iya, jadi udah 1920. Dia aku kelahiran 1921 berarti ya. Masih semuda ini luar biasa. Jadi itu skema Ponzi itu di awalnya itu ya Mbak Ju, misalnya itu ini aku yang bandarnya atau aku yang punya usaha. Bandar, sebut aja bandar. Sebut aja bandar ya. Aku bandarnya, terus abis gitu kita ibaratkan yang First Travel itu gitu. Jadi kan misalnya batch pertama untuk peserta yang mau umroh atau haji itu 10 orang. 10 orang, masing-masing bayarnya misal 20 juta. Misal 20 juta itu murah termasuknya, ya kan? Karena skema Ponzi itu biasanya ngambil yang dibikin murah gitu loh. Jadi peserta tuh mau ikutan kayak gitu. 10 orang, 10 juta per orang. 200 juta kan berarti. Nah, terus di batch selanjutnya, batch kedua itu tuh misalnya nambah orangnya. Harus nambah bener. 15 atau 20 orang gitu dengan harga yang sama gitu. Nah, terus si yang 20 orang nih udah diambil sama duitnya dia. Dimakan sama si bandar. Udah diambil sebagian sama si bandar gitu. Misalnya kita ambil contoh aja, langsung diambil 100 juta misalnya udah dimakan sama bandar ya, berarti tinggal 100 juta nih gitu. Nah, terus gimana kok bisa berangkat gitu? Dari duit yang peserta batch baru kedua, dari batch kedua yang 15 atau 20 orang ini. Kan nutup kan ada 15 orang yang sedangkan yang batch pertama kan 10 orang. Gitu. Nanti selanjutnya batch pertama kan udah berangkat tuh umroh, batch kedua mau berangkat duitnya nggak ada kan? Udah dimakan lagi sama dia. Batch ketiga nambah lagi misalnya peserta 25 atau sampai 30 gitu buat nutupin yang batch kedua, biar batch kedua bisa berangkat umroh. Begitu seterusnya. Nah, terus abis gitu kalau misalnya si yang daftar ini merasa dirugikan atau nggak jadi berangkat ketika batch selanjutnya itu macet. Betul, macet. Jadi nggak nambah jumlahnya. Iya, nggak gitu. dapet peserta. Yang daftar ke dia itu nggak nambah jumlahnya gitu ya. Nggak sesuai dengan betul. kuota untuk menutup yang
mau berangkat itu. Gitu. Itu dari contoh first travel. Misalnya kalau dari contoh misalnya ada tuh bisnis yang lainnya Din, kayak misalnya HP Cina misalnya gitu. Misalnya. Dari si A, B dan C itu berinvestasi masing-masing 10 juta. Tiga orang ini ya. Awalnya 10 juta. 30 juta. 30 juta kan. Nah, tiap bulan ini nanti mereka dapat misalnya keuntungan 200.000 nggak ngapa-ngapain lah dari uang 10 juta itu. Terus nanti ABC kan itu kan. Ya, 3 orang ABC. Nanti ada D, E, F, G, misalnya D, E, F, G, H, 5 orang masukin lagi duitnya 10 juta. Itu duit yang 10 juta dari 5 orang itu 50 juta buat itu bayarin orang-orang yang ABC itu. Yang 3 tadi. Gitu. Dan seterusnya pokoknya diputer kayak gitu aja. Polanya kayak gitu. Permasalahannya ketika peserta selanjutnya itu kurang orangnya. Betul. Yang mau invest HP ini kurang duitnya. Duitnya untuk menutup yang awal-awal tadi itu nggak ada. Nggak ketutup. Soalnya dimakan sama dia. Ownernya gitu. Yang Jessica Iskandar itu mobil, Din. Oke. Jadi tuh memang ini sih basicnya based on trust ya. Jadi tuh Jessica Iskandar tuh dia tuh percaya banget sama si S ini, S teh ya, bilang aja S teh. S teh Indonesia. Sayang nggak S teh ya. Enak gitu. Terus si Astah ini dipercaya sama Jessica untuk mengelola mobilnya, katanya tuh buat disewa-sewain, ada Alphard, ada Mini Cooper, ada Hammer, ada apalagi pokoknya banyak banget sampai jumlahnya itu hampir 10M. 10M kurang dikit aja, Din. Iya, 9, sekian M gitu. Dan salahnya Jessica Iskandar itu dia terlalu percaya sampai BPKB dan STNK-nya dikasihkan ke dia. Akhirnya mobil itu apa? Dijual, Din. Dijual. Udah. Dan nggak tahu gitu. mungkin juga pakai STNK baru atau BPKB yang baru, nggak pakai yang dilacak. Nggak bisa dilacak, nggak tahu di mana. Betul sekali. Dan dia pinternya transfer uang, katanya kan mobilnya disewa-sewain. Jadi tiap bulan tuh kan ada hasil gitu kan. Masuk ke Jessica juga gitu. Tahu nggak transfernya apa? Apa? Palsu. Oh my God. Jadi tuh nggak masuk uangnya, dia bikin kayak laporan dari bank gitu, padahal itu bikinannya gitu dia sendiri. Begitu datang ke bank, dicek gitu, ternyata nggak ada yang masuk uangnya. Luar biasa nggak sih? Penipuannya. Dan itu anak umur berapa ya, kelahiran 96 apa 95 gitu. Oh my God. Masih muda banget. Sekarang maju ciri-ciri skema Ponzi. Nah, kalau ada ciri-ciri seperti ini, hati-hati. Benar. Berarti yang bisa dikatakan skema Ponzi itu ketika gimana Maju? Kalau dijanjikan muluk-muluk ya, kayak keuntungannya tuh besar dan minim resiko, Din. Dan bahasa lainnya easy money. Termasuk, dalam waktu yang singkat dapat keuntungan yang besar. Atau kalau yang berangkat umroh, yang lain misalnya paket berangkat umroh itu 30 juta, dia berani pasang 20 juta. Kamu berangkat gitu. Nanti umroh 20 juta aja sama aku. Siapa yang nggak mau? Ya kan, dengan fasilitas yang segitu banyak, segitu mewahnya sama dengan yang 30 juta. Betul. Otomatis orang akan datang ke yang 20 juta itu. Jadi yang awal-awal ini untung Baju. Maksudnya alhamdulillah bisa dia berangkat gitu. Nah, yang entar gitu loh. Yang kan kalau misalnya kayak gitu kan orang itu akan cerita gitu kan ke temennya atau ke siapapun. Di sini jadi murah loh gitu kan. Itu yang kasihan gitu nggak sih Baju? Kalau yang daftar duluan tuh ya mungkin ya masih bisa masih bisa terbang atau berangkat. Tebrang gitu. Ya. Tebrang. Sama kayak gini loh, Din. Kamu pernah belanja di Shopee nggak? Ya mesti. Iya, mesti. Online shop. Sekarang nggak. Aduh, anak sekarang. Ya sekarang. Kayak Shopee. Kita belanja di Shopee ya. Kita pakai logika ya belanja di Shopee. Ada sepatu harga 10.000, kamu percaya nggak? Ya, dengan percaya. Kualitas yang bagus. Ya enggak. Iya. Kalau kamu percaya, kamu tipe orang yang kemungkinan dapat kena skema Ponzi itu. Karena itu tuh fotonya. Ya, katanya bagus, ini kualitasnya bagus. Begitu nyampe ternyata gede sebelah atau warnanya beda atau warnanya rusak. Beda.
Atau bukan udah rusak, tapi dia kualitas yang ya harga segitu grade, gitu. Grade bawah gitu. Terus kamu mau komplain apa? Kamu 10.000 pengen dapat sepatu bagus, kok bisa gitu? Juara iso gitu. Baik lagi ke situ. Ya nggak bisa kalau misalnya harga segitu mah gitu. Jadi menjanjikan easy money yang jelas ya, kayak keuntungan besar. Terus pergi kemana ternyata murah meriah gitu kan. Merekrut orang. Karena kalau nggak merekrut orang gimana dong? Nggak bisa jalan bisnisnya. Iya. Jadi staff-staffnya ini tadi itu tuh dapat komisi ketika dia berhasil gitu merekrut orang-orang itu. Ya gitu. Contohnya kayak umroh tadi itu. Misalnya hari ini dia bisa merekrut 10 orang untuk berangkat umroh. Betul. Bulan depan harus lebih dari 10 orang kayak gitu. Kalau bisa 1 kali lipat atau 2 kali lipatnya. Atau yang ada ya bisnis HP China gitu, aku pernah lihat ya di teman aku sendiri. Dia investasi 30 juta gitu ke si bandarnya itu. Si bandar. Iya. Nanti si temen aku ini harus nyari temen yang mau investasi juga ke dia. Jadi biar sama-sama gitu. Biar bisa nutup itu, biar bisa nutup keuntungannya. Jadi semakin besar semakin besar. Makanya duitnya itu biar muternya itu dimakan sama dia sendiri maksud aku gitu loh. Terus makanya skema Ponzi itu kan bentuknya piramida ya. Piramida kan kerucut ke atas ya. Semakin ke atas semakin yang paling atas itu berarti mereka yang udah selamat, udah mendapatkan keuntungannya. Atau kalau misalnya first travel tadi udah berangkat umrohnya, udah tebrang gitu. Udah tebrang. Terus yang semakin ke bawah lapis lagi, kedua itu lebih sedikit, lumayan lah, lebih banyak dari yang pertama tadi sih gitu. Benar. Udah tebrang lagi. Nanti dibiayain ke lapisan ketiga yang lebih banyak lagi. Nah, lapisan ketiga yang lebih banyak lagi ini, kalau mereka nggak dapat lapisan keempat yang jumlahnya jauh lebih banyak, dia nggak bisa tebrang. Macet, dia nggak bisa tebrang. Dan dia nggak dapat keuntungan kalau bisnis yang lain dan seterusnya. Betul, kayak gitu. Terus dia menggunakan BA, baju BA-nya. Pasti semua produk atau semua bisnis tuh ada BA-nya, ada brand ambassador-nya. Tapi dia tuh pakai artis biar orang-orang percaya baju. Public figure yang terkenal, betul. Mau itu artis, tokoh agama, tokoh politik, yang figurnya itu dikenal orang banyak dan kemungkinan dipercaya gitu. Dipercaya. Oh, ini nih yang ini udah gitu. Kayak first travel waktu itu kan Syahrini. Syahrini betul. Terus kalau mana ya Binomo itu kalau nggak salah tuh influencer baju. Influencer banyak. Kayak gitu. Terus cirinya selanjutnya adalah macet di tengah gitu. Ya kan yang baju tadi bilang kalau misalnya di lapis 3 ini ntar lapis 4-nya tidak sebanyak lapis 3, ya udah di situ kelar, macet. Di situ macetnya di situ. Karena duitnya udah dimakan sama si bandar. Iya, kagak ada buat nerbangin udah, nggak bisa terbang udah. Gitu. Nggak bisa mabur. Selain ciri-ciri dari bisnisnya itu yang harus banyak merekrut orang dan sebagainya, itu juga ada ciri-ciri kriminalnya karena skema Ponzi ini pada dasarnya memang kriminalitas. Betul. Ya kan? Dan penipuan. Charles Ponzi-nya sendiri, pencetusnya sendiri kan dimasukin penjara ya, Mbak Jo? Iya. Maksudnya dia masuk penjara pada akhirnya karena dia memang terbukti menipu gitu. Iya, dan umumnya ini nggak semuanya ya. Jadi bukan berarti orang yang terlihat baik itu pelaku skema Ponzi, enggak. Tapi orang-orang yang melakukan skema Ponzi ini punya kepribadian yang baik banget loh. Iya, baik banget. Baiknya itu dia kayak hormat sama orang, sopan, baik gitu. Nggak ngomong tuh, nggak bikin nyakitin orang, penuh simpati. Aku lihatnya kayak di film Hollywood itu loh, Maju, yang dia tuh kelihatan baik banget, ujung-ujungnya ternyata dia nipu. Iya, dia tuh otaknya gitu loh. Gila ternyata dia, kayak gitu Maju. Aku udah kebayangnya langsung ke film-film itu. Ya mereka itu modelnya kayak ini sih Din ya, kayak psikopat kali ya, kayak bisa. Ya masuk ke kategori psikopat ya, karena dia menipu, melakukan kriminal, tapi dia sendiri seolah-olah baik banget gitu. Iya, betul. Soalnya dia baik banget dan kayak dia
memanfaatkan juga Mbak Ju kepercayaan orang yang percaya sama dia gitu, yang udah baik juga sama dia gitu. Nah, yang korbannya ini nggak kalah baiknya. Jadi kenapa semua yang baik ya yang salah ya? Enggak sih Mbak Ju, baiknya itu yang terselubung si kriminalnya tadi itu yang salah. Baiknya cuma sebagai kedok aja biar dipercaya. Sedangkan korbannya baik beneran, menganggap semua orang itu jujur kayak dia, naif ya jatuhnya ya. Iya, agak naif gitu. Soalnya percayanya tuh sampai semuanya dikasihin gitu ya Mbak Ju. Itu makanya jadi orang jahat kayak gue. Tapi kalau orang jahat itu juga punya kecenderungan untuk tidak diputusin, Din. Soalnya kalau yang diputusin kan, kamu terlalu baik sama aku. Oh iya benar. Kita putus aja gitu. Ya udah kalau gitu aku mau jahat. Iya sih benar, masuk akal. Jadi tuh ya benar gitu. Jadi orang itu nggak yang baik banget gitu. Maksudnya bukan kita ngajak orang untuk nggak baik. Agak logis ya Mbak Ju. Nah cirinya biar ngeliat kita nggak orang itu ketipu itu logis. Ini gitu. Kenapa orang kok baik banget? Ini kenapa orang hormat, sopan santunnya luar biasa? Ada apa? Betul. Gitu? Atau kalau misalnya ditawarin, jadinya suuzon ya? Enggak Mbak Ju. Ya waspada. Kalau misalnya ditawarin gitu, serius dalam sekian bulan dengan uang aku naruh segini dapatnya 3 kali lipatnya misalnya gitu. Nah itu kan easy money dan itu tuh, masa sih kayak gitu. Harus ada pikiran masa sih gitu. Harus ada. Akhirnya nanya-nanya gitu kan, betul. harusnya akhirnya gitu. Googling lah, at least misalnya nggak ada yang ditanyain gitu ya Mbak Ju. Gitu. Jadi waspadalah. Dan biasanya siapa sih korban-korban dari skema Ponzi ini, Din? Iya, orang-orang yang baik tadi itu, Jo, ya kan? Iya, contohnya baik atau mereka yang punya uang banyak tapi bingung mau ngapain duitnya. Kayak ditaruh di deposito gitu aja mereka males kan ya, masa deposito doang kan, pengen dibisnisin kayak Jessica Iskandar tuh kayak gitu, Din. Dia punya uang kan daripada nganggur ya udah dibisnisin aja. Tapi sayangnya salah orang aja sih. Benar, gitu. Kalau orang yang nggak punya duit ya susah juga mau ikutan investasi apa. Iya, jadi orang yang banyak duitnya. Dan nah ciri-ciri skema Ponzi lain yang tadi lupa kesebut Mbak Jo. Yang ini benar-benar jelas sebenarnya. Ketika korban ini atau yang mau invest ini pengen berhenti gitu. Udah invest dia udah invest dan pengen mengambil uangnya lagi balik gitu, berhenti. Iya gitu maksudnya. Itu malah diiming-imingi keuntungan yang lebih besar lagi. Iya. Bu, saya ceritain gitu misalnya. Jadi kalau misalnya Ibu nambah duit segini, ntar bulan depan tuh dapetnya segini segitu malah gitu. Banyak lagi gitu. Jadi jangan diambil dulu duitnya, kalau bisa tuh investasi lagi. Ini contohnya ya Bun ya, ada kemarin itu si customer A gitu. Ini loh bestie gitu. Bestie, aku ceritain dulu. Gitu-gitulah pokoknya. Terus itu kalau misalnya ada kayak gitu tuh udah perlu curigation ya Mbak. Udah perlu kok kayaknya udah nambah duitnya lumayan ya gitu. Loh kok duitku yang dulu nggak boleh diambil ya? Nah gitu. Kayak gitu tuh perlu teman-teman curiga gitu atau waspada kalau misalnya udah seperti itu. Terus gimana caranya Mbak Jo biar kita terhindar dari skema Ponzi ini? Iya, yang pasti nomor 1 harus hati-hati, jangan cepat percaya sama orang, itu udah pasti ya. Jangan percaya easy money atau paket-paket umroh yang murah meriah, paket jalan-jalan lainnya yang di bawah harga pasar pada umumnya. Dan juga perlu untuk periksa gitu ya Mbak Jo, sebelum kita invest gitu. Jadi ini apa itu namanya Mbak Jo? Bukan badan ya, atau tempat instansi ini atau tempat saya mau invest ini meskipun diajakin sama teman baju itu tuh harus jelas gitu, dia ini udah ke daftar OJK apa belum, diawasi OJK diawasi OJK apa enggak gitu, terus badan hukumnya itu loh jelas apa enggak, rencana investasinya itu masuk akal enggak gitu ya, kalau nggak logis nggak masuk akal jangan. Kalau misalnya easy money, balik lagi ke easy money ya jangan gitu, karena bisa jadi yang baju si
perusahaan atau tempat invest ini udah punya plan yang rapih gitu untuk menipu calon investornya, jadi udah bagus. Ya, sudah kayak orang main catur, Din. Mereka udah bisa membaca langkah kita selanjutnya tuh bakalan apa. Betul. Jadi mereka udah antisipasi gitu. Yes, itu juga. Jadi googling, searchingnya itu ya butuh lumayan gitu. Makanya kalau misalnya invest yang bener tuh beli tanah aja ya, Baju. Beli tanah aja. Atau bangun kos-kosan. Iya, bangun kos-kosan. Tapi modalnya gede sih, Din, kayak gitu. Iya sih, benar. Terus sebelum kita investasi, sebelum kita mulai percaya sama orang itu ya, kita tuh harus ngajak orang ketiga. Kita konsultasi dengan orang ketiga. Aku mau ikutan ini loh. Kira-kira bener nggak ya gitu? Kira-kira aman nggak ya? Betul, nah, orang ketiga ini harus orang yang nggak berpihak ke siapa-siapa gitu, Din. Jadi lebih netral, objektif gitu. Betul. Nanti kalau ternyata ada kejanggalan gitu, dia yang bisa mendetek ya. Kalau kita kan terbuai dengan janji-janji manisnya, janji palsu ternyata. Sayang banget, niatnya baik, ternyata duitnya dibawa kabur sama bandarnya. Iya, jadi nggak ada salahnya ngajak gitu. Orang ketiga, kita kayak konsultasi gitu. Terutama orang yang paham keuangan, yang paham tentang dunia investasi yang sehat itu yang bagaimana. Bener banget. Hati-hati juga sama hati-hati orang. Di jalan. Tulus dong. Hati-hati di jamban. Hati-hati di jalan. Jadi hati-hati sama orang yang suka show off, yang crazy rich tiba-tiba itu. Itu sumber kekayaannya dari mana? Benar. Gitu. Soalnya kenapa hati-hati? Biasanya mereka tuh juga ngajakin gitu kan, Baju, ngajakin buat ini nih, gue udah kayak gini nih, siapa nih yang mau ikutan, ntar bisa kayak gini segala macam. Nah itu tuh hati-hati sama biar yang korbannya gitu. lebih percaya. Betul. Dia sudah menghasilkan, sudah dapat uang banyak, show off lah dengan barang-barang udah mewahnya itu. Udah dapat rumah sekian M segala macam, mobil segala macam gitu-gitu. Nah, intinya seperti itu teman-teman. Ya? Iya, mudah-mudahan bermanfaat ya, Baju. Untuk teman-teman semuanya. Semoga kita semua terhindar dari yang namanya jenis apapun penipuan skema Ponzi dan sebagainya. Thank you for watching. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye. Thank you for watching. Cheers.